Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya ibu-ibu. Ibu-ibu sudah datang hari ini untuk melakukan FDS atau P2K2. Tahu ibu-ibu apa itu FDS atau P2K2? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Tidak. P2K2 itu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Apa Ibu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar namanya pengasuhan dan pendidikan anak. Ya, pada pengasuhan dan pendidikan anak ini ada 4 sesi. Yang pertama itu bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua itu memahami perkembangan dan perilaku anak. Yang ketiga, memahami cara anak usia dini belajar. Dan yang keempat, membantu anak sukses di sekolah. Untuk hari ini kita fokus dulu kepada sesi yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik ya ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu di rumah sudah menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya, sudah menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anaknya. Tapi untuk hari ini kita berdiskusi dan belajar bersama-sama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik ya ibu-ibu ya. Bukan berarti ibu-ibu tidak baik di rumah. Hari ini kita belajar berdiskusi, saya bukan mengajarkan ibu-ibu, tapi kita berdiskusi, bertukar pendapat bagaimana ibu-ibu menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, hal pertama menjadi orang tua yang lebih baik itu coba terlebih dahulu ibu, silakan ibu sebutkan, ibu Deswita terlebih dahulu, apa hal yang membahagiakan yang ibu rasakan dan apa hal-hal yang menyedihkan ibu rasakan selama mendidik anak. Iya, membahagiakan apa? Yang pertama, perilakunya. Bagaimana perilakunya ibu? Saya ada 4 anak, dari 1 sampai yang keempat itu, alhamdulillah. Yang 2 udah jadi sarjana, yang satu masih di pendidikan. Perilakunya alhamdulillah memuaskan itu. Tidak ada yang mengecewakan. Akademiknya bagus juga ya ibu ya. Alhamdulillah. Ibu udah jadi sarjana ya ibu? Iya. Yang masih sekolah bagus juga. Bagus ya ibu ya. Dapat juara ya ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu yang lain kalau hal yang menyedihkan apa ibu? Yang menyedihkan cuma satu bu. Anak saya yang nomor 3 itu cacat. Melihat kelakuannya, dia melihat kakaknya itu dia ingin seperti, tapi sayangnya tidak, kemampuannya tidak mengizinkan. Oke, kita anak-anak kita itu dia punya sifat istimewa masing-masing ya ibu ya. Tapi untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu kita biasakan mengingat hal-hal yang baik dari anak kita. Jangan ingat-ingat yang buruk dia, yang anak kita, awak pelawan, pembangkang, nggak mau diatur, tapi yang diingat tuh anak awak rajin sholat. Jadi kalau kita mengingat yang baik-baik dari anak kita, kita juga akan bersifat baik. Kita akan mendidik anak kita juga dengan baik ya ibu ya. Ya, berarti untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu ibu mengingat hal-hal yang baik-baik atau hal yang positif dari anaknya ya ibu ya. Oke. Ibu tahu nyanyian anak kita, ada anaknya yang SD atau PAUD yang kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, kita berdiri ya ibu-ibu ya. Kita laksanakan kepala. Nanti ibu-ibu dengarkan saya, lihat saya, apa yang saya instruksikan laksanakan. Ya ibu? Oke, silakan berdiri ibu-ibu. Kalau saya bilang kepala, pegang kepala, pundak, lutut, kaki. Pokoknya lakukan instruksi saya ibu-ibu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut,
lutut kaki, kepala. Kepala mana Ibu? Ini kepala. Ah, ini ya. Jadi ibu-ibu, setelah saya menyebutkan kepala, saya pegang lutut. Apa yang Ibu lakukan? Apa yang Ibu pegang? Kepala apa lutut? Kalau megang kepala tuh kepala. Kalau saya sebut kepala tapi saya pegang lutut, apa yang Ibu lakukan? Lutut juga yang Ibu lakukan, pegang ya? Ada. Tadi ada yang saya lihat ibu-ibunya, kalau saya sebut kepala, dipegang juga kepala, lutut jadi kepala ya. Iya. Nah, jadi kita itu sebagai orang tua harus sesuai perkataan dengan perbuatan kita. Ya, anak-anak itu dia lebih cenderung melihat apa yang melakukan apa yang dia lihat. Ya, seperti ibu-ibu saja yang udah kita yang sudah besar, kalau saya lakukan kepala, pundak, ini kepala. Tidak kan? Kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi, kita sebagai orang tua di rumah harus memperlihatkan atau mencontohkan perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita ya ibu-ibu ya. Ya, silakan dulu ibu-ibu. Nah, jadi tadi setelah permainan tadi dapat kita simpulkan dari permainan itu, kita sebagai orang tua harus sesuai perkataan kita dengan perbuatan kita ibu. Jangan sampai kita menyuruh misalnya, anak sholat lagi, udah jam berapa ini belum sholat, tapi ibu-ibu sendiri tidak sholat ya ibu. Nah, contohkan sama kita. Misalkan kalau anak kita pengen rajin sholat, kita yang rajin sholat terlebih dahulu ya ibu-ibu. Ya, banyak contoh-contoh yang lain ya ibu-ibu ya. Yang penting kita sebagai orang tua, kita yang mencontohkan anak kita terlebih dahulu. Perkataan kita, perbuatan kita sejalan. Jangan hanya kita menyuruh anak kita tidak melakukan ya ibu-ibu ya. Oke. Jadi yang pertama tadi, mengingat hal-hal yang membahagiakan dari anak kita. Yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan kita ya ibu-ibu. Selanjutnya ada itu namanya tadi menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, caranya sikap dan perilaku orang tua tadi ada itu ya, mengingat hal-hal baik. Dan yang kedua, sesuai perkataan dan perbuatan. Selanjutnya itu orang tua yang memiliki konsep diri positif. Nah, apa maksudnya itu ibu? Orang tua yang memiliki konsep diri positif. Sekarang saya Ibu Yeni, tolong Ibu apakah namanya? Ibu nilai, Ibu berikan pujian. Apa sifat-sifat baik Ibu Deswita? Ibu sampaikan apa sifat baiknya. Bagaimana Ibu Ita ini? Sifat-sifat baiknya apa? Ada Contohnya ya. setiap harinya. Ya, kalau enggak Ibu Deswita. Apa sifat Ibu Yeni yang bagus-bagus? Ibu ini orangnya baik. Baik. Ramah. Sudah tahu bertetangga sopan santun. Sopan santun dalam bertetangga. Bagaimana perasaan Bu Yeni kalau mendengar Bu Deswita membicarakan Ibu baik, ramah, dalam bertetangga sopan gitu? Gimana perasaan Ibu? Hah? Senang ya Ibu ya. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita Ibu. Kalau kita memberikan pujian kepada anak, rajin sekali kamu nak, pintar sekali, cerdas sekali, pasti anak kita juga senang. Sama dengan perasaan kita, anak kita itu sama dengan perasaannya sama kita. Kalau kita bahagia mendengar pujian dari orang lain, anak kita juga bahagia kalau kita memujinya. Kalau dia bahagia, dia senang dengan pujian, pasti dia kelakuan dia, sifat dia juga akan membaik Ibu, juga akan baik ya Ibu ya. Jadi Ibu jangan malas untuk memuji anak. Biasakan memuji anak. Pintar sekali kamu nak, gitu ya Bu ya. Ya, lakukan di rumah ya Ibu. Selanjutnya
untuk pertemuan kali ini mungkin kita membahas itu terlebih dahulu. Pertemuan selanjutnya kita masih ada beberapa langkah kita lakukan di pertemuan berikutnya ya Ibu. Jadi yang untuk hari ini yang kita bahas yang pertama tadi apa? Pertama tadi? Seingat? Ayo. Bagaimana Cara mendidik anak. cara mendidik Ya, anak? menjadi anak, menjadi orang tua yang lebih baik. Bagaimana caranya Ibu? Nah, ayo. Apa tadi? Mengingat hal-hal positif atau yang membahagiakan yang kita rasakan sebagai orang tua. Yang kedua, sesuai perkataan dengan perbuatan. Yang ketiga, berpikir positif. Biar kita kasih sayang kita terhadap anak kita itu lebih ya Ibu ya. Nah, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, tolong Ibu praktekkan atau Ibu lakukan di rumah pada anak-anaknya. Ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini lakukan di rumah ya Ibu. Ya, Ibu-ibu mau kan menjadi orang tua yang lebih baik? Mau anaknya lahir menjadi orang-orang hebat? Mau? Nah, laksanakan di rumah ya Ibu. Ya, terima kasih atas kehadiran Ibu untuk hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.